Prosesi memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halik MAG. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Dr. Iva Yulianti Umdatul Izah MSI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Hajah Anik Nur Hayati MSI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Haji Musyaiful Bahar MSI. Para Kajur, Kaprodi, Sekjur, dan Sekprodi. Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Kasubag Umum. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ahsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halik MAG. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Dr. Iva Yulianti Umdatul Izah MSI. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Hajah Anik Nur Hayati MSI. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Haji Musyaiful Bahar MSI. Yang kami hormati, para Kajur, Kaprodi, Sekjur, dan Sekprodi. Yang kami hormati, Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Kasubag Umum. Bapak, Ibu undangan yang berbahagia, dan peserta yudisium yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 bertempat di ruang auditorium lantai 5 FISIP berlangsung yudisium ke-30 semester 6 tahun akademik 2023-2024 program Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai dan agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca Ummul Quran. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bahrullah Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, masuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Himne Uinsan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri
dan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zaki Ismail. Kepadanya tempat kami haturkan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembukaan yudisium ke-30 yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada beliau kami haturkan. Dengan memohon ridha Allah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yudisium ke-30 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada hari Kamis 1 Februari 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kami sampaikan. Pembacaan surat keputusan Dekan tentang yudisium ke-30 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kepada Ibu Dr. Hajah Anik Nur Hayati MSI, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya nomor 05 tahun 2024 tentang yudisium ke-30 semester gasal tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 atau S1 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan tentang peserta yudisium ke-30 semester gasal tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ke-1, menetapkan peserta yudisium ke-30 semester gasal tahun akademik 2023-2024 peserta sarjana strata 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
yang akan ikut wisuda ke-106 sebagaimana tercantum dalam lampiran SK ini. Kedua, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus pada program Sarjana Strata 1 semester gasal tahun akademik 2023-2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan diberi gelar Sarjana Sosial atau SOS berjumlah 146, meliputi A. Program Studi Ilmu Politik 23 orang, Program Studi Hubungan Internasional 25 orang, dan Program Studi Sosiologi 30 orang. Ketiga, yudisium dilaksanakan pada hari Kamis 1 Februari 2024 di Auditorium lantai 5 Gedung Visip UIN Sunan Ampel, Kampus Gunung Anyar, Surabaya. Keempat, segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkan dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun anggaran 2024. Kelima, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Januari 2023, Dekan Haji Abdul Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, masuki acara selanjutnya, pengukuhan yudisium ke-30 oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Khalik MAG. Kepada Bapak Dekan didampingi oleh Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, Kajur, Sekjur, Kaprodi, dan Sekprodi. Yang pertama, kepada Kaprodi dan Sekprodi Hubungan Internasional dipersilahkan menempati tempat yang sudah disiapkan. Peserta yudisium program studi hubungan internasional dimohon berdiri. Arda Mutiara Cahyani Putri SOS dengan IPK 3,69. Ayu Herawati SOS dengan IPK 3,68. Dinda Trinita SOS dengan IPK 3,81. Dwi Rahma Safira SOS dengan IPK 3,67. Fatimah Maulidia dengan IPK 3,69. Irma Safina SOS dengan IPK 3,60. Irma Setia Ningrum SOS dengan IPK 3,70. Nurul Komaria Maulidina SOS dengan IPK 3,74. Nadia Kartika Sukmadewi SOS dengan IPK 3,52. Veronica Widianata SOS dengan IPK 3,60. Ahnaf Nadwa Zikriawan SOS dengan IPK 3,66. Ahmad Nuril Maidawi SOS dengan IPK 3,17. Diana Anggraini SOS dengan IPK 3,22. Moh Ayub Domini Putra SOS dengan IPK 3,41. Nur Aziza Dian Sonia Rinaldo SOS dengan IPK 3,43.
Adin Sairu Zulfiani Esos dengan IPK 3,37. Devi Febian Arisandi Bahtiar Esos dengan IPK 3,73. Dinda Darang Simpati Esos dengan IPK 3,64. Ratri Hayu Pangestuti Esos dengan IPK 3,70. Salsa Bunga Insani Esos dengan IPK 3,65. Inka Maya Novinka Esos dengan IPK 3,51. Sofia Nanda Murata Aini Esos dengan IPK 3,40. Dari Rahmawati Haikal Ilmi Esos dengan IPK 3,51. Sarah Fauza Ariska Mansyukov Esos dengan IPK 3,67. Ireka Fajaria Esos dengan IPK 3,43. Kepada Kaprodi dan Sekprodi Hubungan Internasional dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kapolri dan Sekprodi Prodi Ilmu Politik. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada peserta yudisium program studi ilmu politik dimohon untuk berdiri. Indah Purnama Sari Esos dengan IPK 3,60. Retno Retnawati Esos dengan IPK 3,69. Windy Israini Esos dengan IPK 3,81. Angga Setiawan Esos dengan IPK 3,85. Diah Isyana Rapelina Esos dengan IPK 3,68. Indah Putri Herdeni Esos dengan IPK 3,68. Oki Putra Syahrir Esos dengan IPK 3,68. Zufia Laviola Esos dengan IPK 3,64. Dianita Septi Anggraini Esos dengan IPK 3,72. Nikmatul Hasanah Esos dengan IPK 3,68. Ahmad Muhammad Esos dengan IPK 3,42.
Ahmad Syamsul Ma'arif Esos dengan IPK 3,62. Muhammad Alfi Dwiki Esos dengan IPK 3,54. Rizky Wahyu Ardiansyah Esos dengan IPK 3,60. Ahmad Rian Haidar Ali Esos dengan IPK 3,58. Karina Diva Aprilia Esos dengan IPK 3,59. Witono Esos dengan IPK 3,61. Bima Satria Mukti Esos dengan IPK 3,39. Lutfi Nur Muhammad Esos dengan IPK 3,64. Indah Cahyaningrum Esos dengan IPK 3,72. Muhammad Daniel Dinisli Esos dengan IPK 3,60. Wildan Fahrezi Iza Mahendri Esos dengan IPK 3,52. Zulfan Jorga Fajri Adi Esos dengan IPK 3,57. Kepada Kaprodi dan Sekprodi Program Studi Ilmu Politik dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Kaprodi dan Sekprodi Program Studi Sosiologi dipersilahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Kepada peserta Yudisium Prodi Sosiologi dimohon untuk berdiri. Dwi Alma Basanti Esos dengan IPK 3,75. Engga Dwi Novitasari Esos dengan IPK 3,68. Fani Dwi Agustin Esos dengan IPK 3,76. Fatimah Zuhria Esos dengan IPK 3,80. Muhammad Ilham Saifullah Esos dengan IPK 3,78. Novada Bunga Ramadana Hidayah Esos dengan IPK 3,72. Nova Indah Prameswari Esos dengan IPK 3,70.
Sinta Fadlilah Esos dengan IPK 3,77. Tiara Rahma Ramadhani Esos dengan IPK 3,66. Ulfah Ariyanti Esos dengan IPK 3,70. Ahmad Tanzil Hasbullah Hastama Esos dengan IPK 3,64. Dwi Anggita Febrianti Esos dengan IPK 3,73. Dwi Suti Asih Esos dengan IPK 3,75. Lila Fakih Aziz Rahmah Esos dengan IPK 3,77. Ratna Imatuziah Esos dengan IPK 3,70. Tiara Senjaya Esos dengan IPK 3,72. Wulansari Nadia Zahra Esos dengan IPK 3,67. Zulia Ika Rihadatul Aishi Esos dengan IPK 3,73. Vicky Ferdi Firdausi Esos dengan IPK 3,54. Dava Dia Ulhaq Esos dengan IPK 3,63. Janadin Rahmatul Naimah Esos dengan IPK 3,65. Lukman Dwi Julianto Esos dengan IPK 3,58. Jihad Kavalera Esos dengan IPK 3,59. Titi Lutfiah Esos dengan IPK 3,70. Adanda Galuh Nuraini Esos dengan IPK 3,59. Uri Tamala Esos dengan IPK 3,76. Pristiawan Aditya Perkasa Esos dengan IPK 3,73. Razi Imtithal Esos dengan IPK 3,74. Husnul Khotimah Esos dengan IPK 3,72. Muhammad Nur Isnaini Ramadan Esos dengan IPK 3,70.
kepada Kaprodi, Sekprodi Sosiologi, Bapak Dekan dan Wakil Dekan 1, 2, 3, Kajur Sekjur dipersilahkan menempati tempat. Pembacaan surat keputusan yudisium terbaik 3 Prodi ke-30 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya kepada Ibu Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah MSI. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 02 tahun 2024 tentang wisudawan terbaik pada yudisium ke-30 semester dasar tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang wisudawan terbaik pada yudisium ke-30 semester dasar tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Ke-1, menetapkan wisudawan terbaik pada yudisium ke-30 semester dasar tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, yudisium terbaik sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Ketiga, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UIN Sunan Ampel Surabaya nomor SP DIPA 0250424-23770 tanggal 30 November 2023. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Januari 2024. Dekan Haji Abdul Khalik tertandatangan. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 02 tahun 2024 tanggal 21 Januari 2024 tentang wisudawan terbaik pada yudisium ke-30 semester dasar tahun akademik 2023-2024 program sarjana strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Nama-nama wisudawan terbaik Prodi Ilmu Politik peringkat ketiga NIM 10040 120077, nama Dianita Septi Anggraini Esos. Tempat tanggal lahir Lamongan, IPK 3,72, predikat dengan ujian. Peringkat kedua NIM 10010 120026, nama Windy Isnaini Esos. Tempat lahir Cilacap, IPK 3,81, predikat dengan ujian. Peringkat pertama NIM 10020120032, nama Angga Setiawan Esos. Tempat lahir Banyuwangi, IPK 3,85, predikat dengan ujian. Kemudian wisudawan terbaik Prodi Hubungan Internasional peringkat ketiga NIM 10020220048, nama Irma Setianingrum Esos. Tempat lahir Surabaya, IPK 3,70, predikat dengan ujian. Peringkat kedua NIM 10020220059, nama Nurul Komaria Maulidina Esos. Tempat lahir Sumenep, IPK 3,74, predikat dengan ujian. Peringkat pertama NIM
2022-0036 nama Dinda Trinita Esos, tempat lahir Sidoarjo, IPK 3,81, predikat dengan pujian. Wisudawan terbaik Prodi Sosiologi peringkat ketiga NIM 10403200990 nama Dila Fakih Azi Nur Rohma Esos, tempat lahir Mojokerto, IPK 3,77, predikat dengan pujian. Peringkat kedua NIM 10020320052 nama Muhammad Ilham Saifullah Esos, tempat lahir Jombang, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Peringkat pertama NIM 10020320043 nama Fatimatu Zuhria Esos, tempat lahir Sidoarjo, IPK 3,80, predikat dengan pujian. Sedangkan untuk wisudawan terbaik FISIP peringkat pertama NIM 10020120032 nama Angga Setiawan Esos, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Dekan Haji Abdul Khalik, bertanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan yudisium terbaik oleh Wakil Dekan 1, 2, dan Sekjur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon untuk nama-nama yang kami sebutkan untuk mengambil tempat di depan. Wisudawan terbaik Prodi Ilmu Politik 1. Angga Setiawan Esos dengan IPK 3,85, predikat dengan pujian. 2. Widi Isnaidi Esos dengan IPK 3,81, predikat dengan pujian. Dianita Septi Anggraini Esos dengan IPK 3,72, predikat dengan pujian. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan Bapak Kajur Sekjur dipersilahkan mengambil tempat. Diucapkan selamat kepada wisudawan terbaik Prodi Ilmu Politik. Peserta yudisium dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, wisudawan terbaik Prodi Hubungan Internasional 1. Dinda Trinita Esos dengan IPK 3,81. Nurul Komariah Maulidina Esos dengan IPK 3,74, predikat dengan pujian. 3. Irma Setianingrum Esos dengan IPK 3,70, predikat dengan pujian. Kepada Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, kepada Pak Sekjur kami persilahkan. Dinda.
diucapkan selamat kepada wisudawan terbaik Prodi Hubungan Internasional. Selanjutnya, wisudawan terbaik Prodi Sosiologi. 1. Fatimatus Zuhria Esos dengan IPK 3,80, predikat dengan pujian. 2. Muhammad Ilham Syaifullah Esos dengan IPK 3,78. 3. Lila Fagih Azimur Rahma Esos dengan IPK 3,77, predikat dengan pujian. Kepada Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan Sekjur, kami persilahkan untuk memberi penghargaan. Diucapkan selamat kepada wisudawan terbaik Prodi Sosiologi. Selanjutnya, wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 1. Angga Setiawan Esos dengan IPK 3,85, predikat dengan pujian. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dipersilakan untuk memberikan penghargaan. Saya ingat sama Yasin. Yes, saya ingat ya. Ejer ya. Bajang. Berikan selamat dan tepuk tangan kepada wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Sunan Ampel Surabaya. Ayo, ikut dah. Kepada Bapak Kaprodi dan Sekprodi Program Studi Ilmu Politik untuk ikut berdokumentasi. Terima kasih. Kopi yang komentar tadi. Satu mail lagi. Ya, sing apik, sing ganteng. Sing ganteng tak kopi ae. Kowe elek gilani ngono ae. Sing ganteng ngono lho. Wis ya. Ayo. 1, 2. Anak didiknya. Ya. Demikian ya. Kepada wisudawan dan Bapak Dekan dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni pelepasan jas alma mater UIN Sunan Ampel Surabaya yang akan dilaksanakan oleh Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Muhammad Kobit Ainul Arif MA dan Ibu Ajeng Prakasita MA. Kepadanya dipersilahkan. Kepada wisudawan
atas nama Lutfi Nur Muhammad Esos dan Dinda Dara Simpati Esos dipersilahkan mengambil tempat ke depan. Kepada seluruh peserta yudisium dipersilakan untuk berdiri untuk mengikuti prosesi pelepasan jas alma mater. Prosesi pelepasan jas alma mater diikuti oleh seluruh peserta yudisium. Kepada Bapak Kopi dan Ibu Ajeng dan beserta peserta yudisium dipersilakan kembali ke tempat. Kepada seluruh peserta yudisium dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia dimohon untuk tenang agar acara bisa kami lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyampaian kesan dan pesan dari wakil mahasiswa peserta yudisium yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Angga Setiawan Esos. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Malik. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Pak Bu Dr. Rifa Yulianti Uturiza. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Ani Nurhayati. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Muhammad Subahar. Yang terhormat kepada Kaprodi, Seprodi, Kajur, Sekjur, dan Kalab beserta jajaran, dan teman-teman FISIP yang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan saya selama menempuh pendidikan serta 1 di FISIP UINSA. Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur sekali dan sangat berbahagia karena telah diberikan kesempatan untuk belajar, berproses, dan berkembang di FISIP UIN Surabaya. Hal ini juga didukung oleh kemampuan Ibu Bapak dosen pengajar yang sangat luar biasa, baik itu dalam segi intelektual maupun kepribadian. Kemudian juga saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung belajar bersama, serta juga sahabat-sahabat yang telah berproses bersama. Kemudian untuk pesan yang bisa saya sampaikan, semoga FISIP UINSA lebih maju lagi, kemudian FISIP UINSA lebih banyak mahasiswa yang berprestasi lagi, dan semoga segala ikhtiar kebaikan
dan kita usahakan akan membuahkan kebermanfaatan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Abdul Malik MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman tim manajemen yang saya banggakan, yang saya hormati, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Ifah Yulianti MSI, Ibu Wakil Dekan 2 Bidang AUPK, Ibu Dr. Hajah Ani Nurhayati MSI, Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Ratna Indriati MM, beserta Subkor AUPK dan Subkor Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Kepala Laboratorium, Bapak Kaprodi Ilmu Politik, Pak Nur, yang paling tampan, saya paling takut kalau duduk dengan Pak Rahman. Tidak pede. Jauh sekali kalau ganteng itu. Bersama dengan Mbak Ajeng yang cantik sekali. Ibu Kaprodi Sosiologi, Ibu Dr. Dwi Setianingsih yang usia 50 masih imut sekali. Cantik pada masanya. Tentu tidak akan mungkin akan diperesti Bapak Profesor Rubaidi kalau tidak cantik pada masanya. Ibu Masita yang sangat cantik juga. Ibu Rizky Riris Nurika. Saya paling sulit menghafal namanya. Ya, karena namanya sangat sulit ya. Cantik dan gesit dan pintar. Dan Sekretaris Prodi Pak Lutfi Nur Hidayatullah M UI. Sama seperti yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya tidak pede kalau duduk dengan Pak Lutfi, dengan Pak Maman, karena aura saya itu kemudian langsung hilang. Pak Lutfi, Pak Bam, Pak. Apa itu, Pak? Oh, kasih tahu Bani. Oh gitu ya. Teman-teman teknik yang mempersiapkan luar biasa, dan teman-teman tim Mas Denny dan kawan-kawan, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai semuanya, para wisudawan yang hari ini sudah dinyatakan lulus dan diberikan tanda kelulusan oleh fakultas, dan hari Minggu akan mengikuti
wisuda ke-106 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Teman-teman semuanya, saya sering menguji calon CPNS, calon P3K, sering menguji calon pimpinan tinggi Pratama, mulai dari sekda, kepala dinas, hingga camat. Begitu pula juga beberapa pimpinan organisasi-organisasi sebagaimana KPU dan Bawaslu. Nah, seringkali ketika saya menguji itu, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, semuanya sudah bagus sekali kapasitas akademiknya, atau yang dikenal dengan istilah hard skill namanya, ilmu pengetahuan. Mereka sarjana, master, bahkan doktor. Tetapi seringkali di beberapa kesempatan itu di last minute, justru yang mereka kualitas akademiknya itu bagus, jawabannya bagus, CAT-nya bagus, dan jawabannya bagus itu tidak lulus. Kenapa itu terjadi? Itu karena seringkali melupakan yang namanya soft skill. Soft skill. Nah, apa artinya itu Pak Kopin soft skill? Ya, di FISIP juga punya soft skill Pak, yang berada di belakangnya Bu Ratna. Tapi Bu Sofiah. Itu Bu Sofiah namanya. Ya, Bu Sofi namanya. Soft skill. Nah, soft skill ini anak-anak sekalian, itu adalah keterampilan-keterampilan yang tidak terlihat, yang tidak ada predikatnya, tidak ada gelarnya, tetapi seringkali itu menentukan terhadap kesuksesan maupun kegagalan seseorang. Apa itu? Kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, keberanian, percaya diri, jujur, itu adalah yang disebut dengan soft skill. Nah, saudara semuanya dari sisi hard skill sudah tuntas. Hari ini sudah selesai mendapatkan yang namanya gelar sarjana. Tetapi apakah kemudian itu disertai dengan soft skill? Nah, seandainya saudara itu masih belum, mulai dari hari ini penting kami sampaikan dan mengingatkan yang namanya soft skill itu. Tadi saya sudah cerita, banyak orang yang sudah mempersiapkan ujian. Tes TOEFL-nya bagus, wawancaranya bagus, tes tulisnya bagus, tetapi ketika dia cara duduk saja itu salah, itu kemudian akan dinilai berbeda oleh para penguji. Cara duduk. Kan saya Bu, ada duduk misalnya di hadapan penguji kakinya kayak gini misalnya. Itu namanya soft skill. Itu yang disebut dengan attitude. Saya tadi masuk ke ruangan ini jam 1:10 karena diberitahu kalau masih peserta belum siap. Ketika saya naik, ada 2-3 mahasiswa atau yudisium yang masih ada di bawah dan itu berada di lift bersama dengan saya. Saya tahu ada Indah. Ya. Kalau saudara Indah, saya pada saat menguji saudara datang terlambat seperti itu, saya pastikan tidak akan lulus kalau saudara itu ikut pengujian. Kenapa? Anda itu tidak standar minimal, itu Anda tidak bisa terpenuhi. Standar minimal. Jadi standar minimal. Apa itu? Datang tepat waktu. 15 menit sebelum jam 1 sudah harus di tempat dalam rangka untuk persiapan itu. Itu standar minimal dalam sebuah organisasi-organisasi profesional. Nah itu. Nah, ini penting kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kepada adik-adik semuanya. Yang namanya soft skill itu. Jadi tadi saya katakan keberanian, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, dan semuanya. Ada yang datang lihat itu non sewu ya, songkoknya itu ada yang kayaknya masih SMP itu masih dipakai sampai sekarang, kulut-kulut.
sementara saudara itu nanti akan di ruang publik. Mana mungkin saudara orang lain percaya sementara Anda itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saya masih ingat kata-kata Pak Rektor. Jangan pernah Anda itu pernah berpikir untuk mengurus orang lain, sementara ngurus dirinya sendiri aja tidak bisa. Apa itu? Tadi yang sudah saya sampaikan. Makanya tolong mulai dari sekarang. Tadi saya cek satu persatu. Cara pakai dasi saja itu kurang bagus, kurang tepat. Pakai songkok juga sama. Saya minta kepada Bu Kabak, mumpung anak-anak ini dorong keluar kampus, itu tolong cara pakai songkok, pakai dasi. Saya sampaikan, mohon sampaikan kepada anak-anak supaya jasnya itu disetrika. Saya ini punya anak saya sudah besar-besar. Jadi ketika mereka akan ikut acara yudisium, tak cari, jasmu masih ada? Ada ya. Oke. Seperti apa? Oh kayak gitu. Perlu disetrika? Nggak usah ya. Saya setrika sendiri. Kurang bagus katanya. Oke cari, beli lagi. Kenapa? Karena ini momentum penting dalam hidup saudara, yang akan mengantarkan saudara pada masa-masa dan tahap-tahap berikutnya. Dan mungkin ini ketemu terakhir dengan saya untuk menyampaikan, jangan mewakili Kaprodi, Sekpori, Kajur, Sekjur, para wakil dekan, para dosen sebelum Anda meninggalkan kampus ini, karena di dunia di luar itu berbeda dengan di dunia kampus. Itu. Jadi pastikan mulai dari performance saudara. Saya selalu menyatakan bahwa casing itu penting. Casing itu penting. Penampilan itu penting. Itu. Makanya saya terkesima dengan orang yang berpenampilan bagus, otaknya cerdas, perilakunya bagus, attitude-nya bagus, datang ke ruangan saya itu pakai yang harum. Tapi sebaliknya, saya merasa tidak nyaman ketika ada seorang mahasiswa datang ke ruangan saya dalam keadaan apa? Ayo, Mbak Riris, nyaman nggak ketika mahasiswa datang ke ruangannya Mbak Riris dalam keadaan apa? Sangat tidak nyaman. Casing itu penting. Penampilan pertama itu penting. Makanya ada yang menyatakan orang seringkali jatuh cinta itu karena pandangan pertama, pertemuan pertama. Lalu di pertemuan pertama aja tidak, casingnya tidak bagus, mana mungkin bisa menarik dan tertarik. Adik-adik semuanya yang saya hormati, penting di terakhir ini saya sampaikan soal tadi itu. Nah selanjutnya adalah tantangan berikutnya yang saudara hadapi itu adalah begini. Tadi saya sedikit menyinggung, banyak orang pintar, banyak yang IP-nya tinggi sekali, bahkan terbaik di tingkat fakultas, di tingkat prodi, bahkan di tingkat universitas, tetapi mereka gagal untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dan karirnya itu tidak baik. Dan sebaliknya, banyak yang IPK-nya biasa-biasa aja. Yang penting syarat dan rukun terpenuhi untuk daftar pekerjaan 3,5 atau 3,25. Tetapi mereka itu menjadi pemimpin dan menjadi tokoh-tokoh besar. Apa masalahnya? Ini perjalanan hidup saya, mungkin Bapak Ibu dosen juga sama. Yang pertama, karena gagal untuk mengelola dan membuat perencanaan diri dari awal. Mengelola dirinya sendiri itu tidak gagal. Nah, karenanya Anda penting untuk sudah sampai kepada tahap menyusun perencanaan dari sekarang, bagaimana kemudian mengelola diri saudara itu dengan baik. Yakinkan bahwa saudara itu adalah sarjana ilmu politik, sarjana HI, sarjana sosiologi, yang pintar, yang hebat, punya kemampuan. Yakinkan itu pada diri saudara, pada diri saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda sudah berhadapan dengan dunia kerja, melamar pekerjaan, pastikan, yakinkan orang lain itu jatuh cinta kepada saudara. Bayangannya Bu Sofi, gimana ya kalau jatuh cinta itu kan ya? Orang lain itu terkesima dengan saudara, dengan prestasi saudara, dengan kepintaran saudara.
Nah, ini memerlukan yang namanya keterampilan-keterampilan khusus. Banyak orang pintar tetapi dirinya tok yang tahu. Tetapi orang lain itu tidak tahu bahwa dirinya itu pintar. Ini memerlukan yang namanya ilmu cara menjelaskan kepada orang lain agar orang lain itu yakin terhadap kepintaran dan kehebatan kita. Yang ketiga adalah meyakinkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat layak. Gitu. Saya pernah ceritain oleh Pak Hikam. Mungkin cerita saya ini terlalu panjang, nggak jadi deh. Nanti bisa bermenit-menit ini. Gitu ya. Intinya adalah adik-adikku semuanya, Anda pintar itu pasti, gelar itu pasti, pendidikan itu pasti. Tetapi bagaimana kemudian orang lain percaya kalau saudara pintar? Kalau saudara itu bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dengan maksimal. Ini tugas yang harus saudara lakukan. Nah itu. Nah sekarang, apakah saudara punya keterampilan untuk melakukan itu? Nah kalau belum, coba mulai dari sekarang. Itu belajar bagaimana agar orang lain itu yakin bisa terhadap apa yang menjadi kehebatan saudara. Saya pernah menyinggung di kelas, ada tulisannya Charlie Carnegie itu, How to Make Falling in Love in 90 Minutes. Terjemahkan Mbak Sofi. How to make someone falling in love in 90 minutes. Bagaimana caranya membuat orang lain jatuh cinta itu dalam waktu 90 menit. Itu ada cara-caranya, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya. Anda berbicara dengan siapapun, Anda harus melakukan yang disebut dengan adaptasi. Ketika ketemu dengan saya sebagai seorang akademisi di bidang ilmu politik, Anda seolah-olah yakin ngerti soal politik. Ketemu dengan Pak Zaki yang ahli di bidang politik Islam, ngerti tentang politik Islam. Ketemu dengan Bu Ratna ngomong soal misalnya keuangan, paham keuangan. Ngomong dengan Bu Dwi di bidang sosiologi organisasi, paham tentang sosiologi organisasi. Ngomong dengan tukang becak, ngerti tentang sosiologi masyarakat becak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini caranya adalah meyakinkan kepada orang lain bagaimana kemudian saudara itu bisa beradaptasi secara cepat dengan tempat baru di mana Anda akan mengikuti pada proses-proses berikutnya ini. Nah, karenanya soft skill itu menjadi penting, hard skill itu menjadi penting, kedua-duanya itu saudara harus memenuhinya. Jika masih belum soft skill, mulai dari sekarang saudara sudah berlatih. Mungkin di kampus masih ada maaf dari ibu dosen dengan ibu teknik, tetapi di ruang publik sudah tidak ada maaf karena saudara itu dianggap sudah dewasa, dianggap sudah sarjana, dianggap sudah matang, dianggap sudah mampu untuk beradaptasi. Makanya yang persepsi publik terhadap saudara itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang sifatnya nyata. Adik-adikku semuanya, selamat kepada Anda semuanya, kepada mahasiswa HI yang sudah lulus sosiologi dan ilmu politik. Anda menjadi orang hebat, menjadi orang yang sangat beruntung karena Anda diwisuda pada tahun ini. Kenapa? Karena universitas itu sudah akreditasinya unggul. Kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Sudah unggul, ilmu politik unggul, sosiologi unggul, HI insya Allah sebentar lagi unggul. Anda ini sudah sama dengan kampus-kampus seperti UGM, seperti UI, seperti Unpad, sama-sama unggul universitasnya, gitu. Sudah selevel dengan mereka, gitu.
Nah, karenanya 2024 ini ada pengangkatan pegawai sebanyak 2.400.000 rencananya. Kalau dari 74 lulusan ini daftar dan separuh keterima, luar biasa begitu Bu Dwi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, karenanya Anda nanti akan dikelompokkan, ada yang kelompok unggul, ada yang kelompok non unggul ketika daftar CPNS biasanya seperti itu. Nah, karenanya selamat kepada saudara semuanya, karena Anda dilulus tahun ini di saat akreditasi kita ini semuanya sudah unggul. Dan yang terakhir, kami titip kepada saudara-saudara semuanya bahwa saudara itu adalah lulusan fisik UIN, Universitas Islam, bukan Universitas I dengan kata-kata yang lain. Ina, Inayah, Inem, Indah, ada Indah sini. Bukan Universitas Indah Negeri Islam. Nah, karenanya jaga alma mater dengan berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, baik di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, dan dimanapun Anda berada. Doa kami semuanya, Pak Dekan, para wakil dekan, Bapak Ibu dosen, dan pendik, mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sekali lagi selamat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni penutupan yudisium ke-30 yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepadanya kami haturkan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, yudisium ke-30 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya semester genap 2023-2024 dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan meletakkan tangan kanan dalam keadaan terbuka di dada sebelah kiri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan demikian tadi berakhir sudah rangkaian acara yudisium ke-30 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini. Saya Alisa Azfa Elfirda Zuhri Dan saya Yusrotul Ilya, atas nama panitia pelaksana kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan dalam pelaksanaan acara hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses meraih masa depan lebih cerah. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Fotonya dari sini deh. Bapak Ibu dosen ini ya. Iya. Mas, ini minggir. Tarik minggir ya.